Pak Pendeta kok lama banget gak datang-datang. Hanya seminggu Pak. Udah dibuka satu kamar. Betul Pak, dibuka satu kamar supaya lebih luas. Lebih luas. Begitu dibuka satu kamar ini Pak, kelihatanlah yang ditunjukkan mimpi. Entah itu penglihatan bentuk R seperti ini. Dari ruangan satu ke ruangan lain. Bagaimana Pak Pendeta? Iya, ini Tuhan tunjukkan. Maksud Pak Pendeta apa? Inilah yang dimimpi saya, penglihatan saya. Jadi inilah tempatnya. Oke, kalau begitu, karena ini ada pusdai. Hanya 1 tahun saya berani untuk tanda tangan. Puji Tuhan. Selama 1 tahun ibadah di sana aman ya? Aman. Puji Tuhan. 1 tahun. Oke. Dan tanpa bayar itu? Ditanya berapa mampunya. Saya jujur saja, kami tidak punya uang dan kemampuan. Kalau begitu, per bulan aja 100.000. Oh. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak, aku di rumah sakit kan ada yang dipersediakan anestesinya, selangnya, segala macam. Kan pasien yang menanggung itu. Karena tidak ada konfirmasi ke rumah, nggak ada bantuan. Puji Tuhan, Tuhan beri saya kekuatan. Naik turun ke apotek, siapkan semua. Puji Tuhan, jam 4 sore selesai semua. Besok mau dioperasi. Ini kami bawa panggang. Saya setengah marah. Kenapa? Dari pagi ku beritahu kok gak datang-datang istriku. Bukan kisah sembarang kisah. Kisah ini istimewa sebab terjadi oleh karena kasih dan dibagikan dengan landasan kasih juga. Inilah podcast Berbagi Kisah dan Kasih bersama saya, Yunus Timotius. Puji Tuhan, selamat bertemu kembali dengan kami semua. Saya Yunus Timotius, host Berbagi Kisah dan Kasih. Pada episode kali ini, kami sudah mengundang seorang hamba Tuhan, seorang gembala sidang. Kita akan dengarkan nanti bagaimana proses dia bisa menjadi seorang gembala sidang, memimpin sebuah jemaat, dan pernah mengalami sebuah mujizat. Matanya sempat tidak bisa melihat sekian lama, tapi oleh pertolongan Tuhan sampai hari ini dia bisa melihat, dan kita lihat nggak pakai kacamata juga. Ya, sementara saya udah puluhan tahun pakai kacamata. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita segera berbincang bagaimana kisahnya beliau mendapatkan pertolongan Tuhan, kasih Tuhan lewat podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Inilah dia Pendeta Magdin Silitonga. Shalom Pak Magdin. Shalom, puji Tuhan. Horas. Horas. Soalnya Silitonga ini kan. Ya. Baik, Pak Magdin sekarang menjadi gembala sidang di gereja apa? Iya. Di Gereja Pentakosta Indonesia yang beralamat di Kompleks Sesko TNI Martanegara, Bandung. Sudah berapa lama beribadah di sana, Pak? Puji Tuhan sudah jalan 14 tahun. 14 tahun. Siap. Oke, sementara Bapak menjadi pendeta dan gembala sudah berapa lama? 14 tahun itu juga kah? Atau justru lebih lama dari itu? Lebih lama dari itu. Berarti sebelum di Sesko tadi tempat ibadahnya di mana? Siap. Jadi tahun 93 saya merintis pelayanan. 93 Januari disebut itu pos pelayanan. Udah 32 tahun, Pak. Siap. Wih. Ya. Itu beralamat waktu itu di Kopo Permai. Kopo Permai. Siap. Dan di sana kurang lebih hanya 11 bulan. Pada waktu gereja terjadi keributan pada tahun 93. Yang waktu itu ada pemakai pagi di tempat yang kami gunakan di Kopo Permai. Tempat itu dipakai oleh beberapa HKBP. Iya, Pagaran dari Holis, Jalan Nanarohana. Oke. Kami masuk jam 1 di situ. Oleh karena warga yang di sana mendengar ribut dan memang bukan mendiskreditkan, mereka kurang tertib.
Oke lah, itu urusan Ya, internal mereka lah ya, nggak usah kita Lalu bahas. kami hanya sebalas sebulan di sana, Pak. Setelah itu kami mau pindah. Pada saat itu tempat belum dapat sampai akhir tahun 93. Tapi oleh mujizat pertolongan Tuhan ditunjukkanlah tempat di Supratman. Itu namanya gereja yang saya gembalakan hari ini, lahir di Jalan Supratman 104 dekat Pusdai. Itu apa? Rumah kah atau Rumah. Oh, rumah yang Seorang dikontrak. percaya Dikasih pinjam atau bagaimana? boleh dikasih pinjam, boleh dikasih gratis karena ini petunjuk Tuhan. Seorang yang bernama Pak Mamahit, orang Manado. Dulu tidak saya tahu dia itu anak Tuhan. Setelah saya ke sana berdialog, ternyata dia anak Tuhan. Bagaimana bisa ketemu waktu itu? Iya, karena saya petunjuk Tuhan di dalam mimpi, tempat setelah tidak ada lagi di Koporoy. Saya mencari tempat dengan air mata. Jadi Siap. ada sempat kekosongan tidak ada ibadah. Bukan ada kekosongan, pindah ke rumah jemaat. Langsung. Setelah dilarang tidak bisa lagi ibadah di tempat itu. Berarti cepat ya dapatnya Cepat ya. ada jemaat 1-2 kali untuk menyediakan tempat. Dan setelah itu saya entah mimpi atau penglihatan dalam subuh waktu saya saat teduh, tak gitu seolah-olah ada petunjuk, ada penglihatan. Tapi tempat ini saya nggak tahu di mana. Tapi ditunjukkan bentuknya kayak ada R-nya seperti ini bentuk Bangunannya. bangunannya. Saya tidak tahu. Sudah menjelang Natal belum ada tempat ini, tapi penglihatan ini sudah ada. Lalu saya bertanya, di mana ini Tuhan tempat ini? Tapi saya yakin pasti Tuhan tunjukkan. Puji Tuhan, pada sore seperti ini gerimis-gerimis, saya naik motor ke arah Supratman, putar di segitiga Pusdai itu. Lalu ada seorang yang sudah ubanan, seorang bapak menyapu-nyapu. Lalu saya stop. Ada satu ruangan kosong. Tadinya dipakai katanya untuk rumah makan Padang. Lalu saya bertanya, ini dikontrakan tempat. Emangnya bapak mau cari tempat? Iya. Lalu saya masuk, dia nyapu-nyapu. Saya belum tahu ini orang percaya pada masa itu. Berapa dia kalau dikontrak? 6,5 juta. Dulu ini pakai warung Padang. Jujur di hadapan Tuhan dengan kemampuan kami. Baru merintis, Pak. Tadi kalau Bapak bilang diawali pelayanan perintisan 6 jiwa, kami 5 jiwa pada masa awal itu. Kemana? Uang? Jujur saja tidak punya mengontrak. Tapi puji Tuhan, setelah Bapak ini berbincang-bincang lebih jauh, tapi saya terus terang aja sudah merasa menyerah, tidak mampu mengontrak sekalipun. Kalau gitu Pak, akan saya pikir-pikir, saya pamit. Begitu saya mau salam Bapak ini mau keluar, Bapak ini bilang, emangnya mau dipakai apa? Saya belum tahu dia anak Tuhan, mau dipakai kebaktian. Emangnya Burur ini seorang hamba Tuhan? Ya kira-kira seperti itu. Kalau begitu jangan dulu pergi. Sampai hari ini tangan saya ini saya ingat dipegang kanan. Kalau begitu jangan pergi dulu. Lalu dibawalah saya ke ruangan-ruangan. Rumah itu dulu dikontrakan untuk mahasiswa. Bangunan yang sudah tua itu. Berarti besar ya? Besar sih, tapi kamar. Ruang tamunya, si lemarinya, ruang tamunya seperti ini. Bagaimana kalau ini? Saya bilang iya atau tidak? Ya pikir-pikir dulu. Istri saya mau dibisniskan ini. Tapi untuk Tuhan. Lebih utama untuk Tuhan. Artinya di rumah itu ada banyak ruangan dan salah satu ruangan mau dikasih kepada Bapak untuk dipakai. Ruang tamunya sendiri di situ, lemarinya di situ, kursi-kursinya semua ada di situ. Ditawarkan kepada saya. Tapi Bapak masih jawab, masih pikir-pikir. Siap. Saya tidak mengatakan iya, saya tidak mengatakan tidak. Pikir-pikir dulu. Karena belum ketemu yang di penglihatan yang ditunjukkan Tuhan pada saya. Oke, terus? Ya. Jadi Bapak ini bilang, kalau gitu, saya tanya istri saya, ditanyalah istrinya. Ya, silakan Pak untuk Tuhan, silakan. Ya, pendek cerita,
pamitlah saya Pak. Kalau begitu saya akan pikir-pikir. Seperti itu. Tidak menolak, tidak mengiyakan. Saya akan kabarkan segera. Puji Tuhan. Hanya kurang 1 minggu Pak. Karena kami kan sudah di rumah-rumah di Kopo Permai itu. Setelah nggak bisa lagi di tempat ibadah itu. Saya cerita kepada yang ada. Kebetulan ada orang Jawa, istrinya Manado. Saya tanya, Pak Bambang namanya, bagaimana kalau ke Bandung, daerah Supratman, ada tempat, mau nggak pindah ke sana? Aku berpikir jemaat masih kecil, masih sedikit, kedua jauh jaraknya, mau nggak? Lalu mereka berkata, 2 kali pun kami naik angkut ke Bandung, ke Supratman, kami siap. Air mata saya tidak terasa menetes Pak. Puji Tuhan. Akhirnya seminggu jaraknya Pak, saya bawalah jemaat yang beberapa orang dengan majelis saya menengok tempat yang tadinya menunggu Pak Mamahit di Jalan Supratman. Begitu kami tiba di sana, saya cerita sama teman, ya puji Tuhan, ini pun sudah lumayan, sudah puji Tuhan, ada tempat kita. Lalu datanglah ini Pak Mamahit ini, Pak penasehat. Gini ceritanya. Pak Pendeta kok lama banget gak datang-datang. Hanya seminggu Pak. Udah dibuka 1 kamar. Betul Pak, dibuka 1 kamar supaya lebih luas. Lebih luas. Begitu dibuka 1 kamar ini Pak, kelihatanlah yang ditunjukkan mimpi, entah itu penglihatan bentuk R seperti ini dari ruangan satu ke ruangan lain. Bagaimana Pak Pendeta? Iya, ini Tuhan tunjukkan. Maksud Pak Pendeta apa? Inilah yang dimimpi saya, penglihatan saya. Jadi inilah tempatnya. Oke, kalau begitu, karena ini ada pusdai. Hanya 1 tahun saya berani untuk tanda tangan. Puji Tuhan. Selama 1 tahun ibadah di sana aman ya? Aman. Puji Tuhan. 1 tahun. Oke. Dan tanpa bayar itu? Ditanya berapa mampunya. Saya jujur saja, kami tidak punya uang dan kemampuan. Kalau begitu, per bulan aja 100.000. Oh. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadilah berjalan di sana, itu berarti sudah langsung ke Natal Pak. Akhir 93 ke 94. Puji Tuhan. Bapak ini berjemaat di GPIB Bengawan. Tapi udah jarang bergereja karena udah tua Bapak ini. Mantan kapal pesiar. Orangnya berwibawa, ngomongnya juga ini mantap. Lalu puji Tuhan, masuklah kami di sana, langsung Natal 24 Desember 1993. Puji Tuhan, berjalan di sana, jemaat mulai berdatangan. Jemaat mulai berdatangan. Mujizat terjadi Pak. Istrinya tadi minggu itu dirawat di rumah sakit. Istrinya Pak Mamahit ini dirawat di rumah sakit. Ya kewanitaan lah, soal kandungan. Sudah divonis dokter hanya melewati tahun akan mengalami operasi. Tapi puji Tuhan, jemaah yang 5 orang ini, 6 orang ini saya bawa ke rumah sakit Pak Advent. Kami berdoa di sana Pak dengan air mata. Mujizat terjadi. Yang sudah divonis akan operasi Januari, tinggal menunggu tahun baru. Puji Tuhan, dinyatakan dokter tidak jadi lagi dioperasi, sudah sembuh. Dan sejak itu Bapak ini, Pak Mamahit ini, saya akan berjemaah di sini. Puji Tuhan, katanya begini, saya tidak menjelekkan gereja saya di GPIB. Saya nggak pernah tepuk tangan di sana beribadah. Di sini saya sukacita bertepuk tangan. Kami akan beribadah di sini. Iya. Itulah pada masa itu Pak. Iya. Natal pertama di 93-94 itulah mulanya. Terus berjalan. Puji Tuhan, jemaat bertambah. Tidak muak lagi. Datang Pak Mamahit ini. Betul-betul Tuhan bekerja. Ngomong ke istri saya, Ibu Gembala. Saya lihat bertambah-tambah jemaatnya, enggak muat lagi. Akan dibuka lagi kamar, kan kamar-kamar tadinya Pak. Dibuka kamar-kamar, bangku darurat dibuat sendiri untuk bangku. Jadi memang mujizat terjadi pada masa itu, Pak. Ya, oke. Penasehat. 1 tahun kemudian pindah. 1 tahun kemudian
tetap Bapak ini memperpanjang. Sempat waktu itu entah kurang mengerti Bapak ini berbicara hibah. Saya juga kurang ngerti pada masa itu, Pak. Sama-sama nggak Jujur ngerti. saja sama-sama tidak mengerti. Ku buatkan surat, ada di jamaahnya ini notaris. Ku bawalah ke sana surat ini. Ternyata isinya adalah hak pakai, bukan hibah. Beda judulnya, beda isinya. Datanglah notaris ini, Pak, harus dirubah ini. Ini hanya peminjaman, Pak. Berapa lama, bukan hibah. Lalu saya coba lagi diulang, anak-anaknya juga datangani. Lalu Bapak sampai di sana berjalan terus. Yang tadinya 1 tahun berani, ini berjalan. Kami ada 9 tahun lebih di sana. Oh. Dan bangunan-bangunan dirubah semua. Ya, puji Tuhan, lahirlah tanggal 7 Mei 1995. Tadi kan dari pos PI. Sudah tahu Bapak sinode kami kan. Datanglah diutus pengurus dari pusat dari Jakarta untuk meresmikan menjadi sebuah sidang Gereja Pentakosta Indonesia. Lahirlah ini 7 Mei 1995. Itulah namanya Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Supratman. Sampai hari ini sudah berpindah dari Supratman ke Jalan Lombok Paulus ke Jalan Manado Arhanudri, karena saya termasuk keluarga tentara. Dari sana puji Tuhan ke Sesko TNI kurang lebih 14 tahun yang lalu. Kenapa sampai tiba di Sesko TNI? Waktu saya aktif, nanti saya ceritakan lebih lanjut. Di Bintal Kodam, Pak, 14 tahun tadi waktu saya pernah kasih sama Bapak kesaksian dalam tulisan saya. Selama saya di Bintal Kodam itu, kami penceramah, Pak, kesatuan-satuan TNI. Puji Tuhan, bertemu dengan apakah itu kolonel, apakah itu bintang yang mau menjabat karena Tuhan. Itu tahun berapa Bapak mulai ceramah-ceramah begitu? Tahun 98 terjadi restrukturisasi Pindad. Tadi Bapak nggak ada cerita soal Pindad. Jadi tiba-tiba dari gereja cerita ke penceramah. Berarti sebelum itu Bapak pernah bekerja Di Pindad. Di Pindad, Pak. Oke. Ya. Jadi satu-satu dulu, jangan Siap. loncat-loncat ceritanya, Pak, ya. Oke. Jadi tahun 93, 94 dan 95 diresmikan jadi gereja. Ya. Ada berapa tahun di Supratman? 1 tahun pertama dan sampai 9 tahun. Ya. Oke. Setelah itu pindah ke beberapa tempat ya. Pindah. Oke, baik. Nah, waktu Bapak menjadi pelayan Tuhan, pos PI dan sampai jadi gembala ya, diresmikan jadi gereja. Ya. Bapak waktu itu bekerja atau memang full time? Itu bagaimana? Siap. Saya tidak full time. Saya bekerja secara sekuler. Saya seorang pegawai negeri sipil Oh, PNS. di bawah Hankam. Dulu Kopindat seperti yang saya bilang, Komando Perindustrian Angkatan Darat. Tahun berapa itu? Tahun 78 bulan Juli saya masuk. Oh, jadi Bapak dari tahun 78 sampai ke 93 tadi itu. Iya. Ya kan, 93 kan tadi kan? Itu Bapak adalah PNS. PNS bekerja, tapi saya di kantor memberitakan Injil. Selalu mencuri-curi Alkitab kecil itu, selalu. Kenapa mencuri-curi dicuri-curi Alkitab? Maksud saya Bapak, karena waktu kan mengejar produktivitas pabrik lah. Dengan ada waktu senggang, saya buka laciku, ada Alkitab yang Perjanjian Baru itu. Itulah saya baca-baca terus. Sampai saya beritakan dengan di kanan Jadi saya. sambil kerja baca Alkitab Perjanjian Baru. Itu yang disebut dengan curi-curi. Mencerita, ya betul. Betul. Kalau enggak Anda kan pikir Bapak kerja beli PNS kok mencuri pula gitu kan. Siap. Jadi mencuri waktu sambil kerja membaca Alkitab. Siap. Oke. Jadi ini Pak, bahwa selama saya kerja sebelum 98 restrukturisasi itu karena terjadi moneter pada saat itu, sehingga kalau Pindad menjadi PT Pindad itu tahun 83 peralihan status oleh Habibie, seperti Nurtanio ambil alih lah jadi PT. Kami PNS
tahap pertama restrukturisasi 98, 300 orang ditarik ke Kodam 3. Waktu ditarik 98, waktu terjadi krismon itu Pak, dikirimlah kami ke Jalan Bosha Kodam 3 Siliwangi. Dari sana terpencar kemana-mana, bebas mencari di mana yang bisa menerima, asal di bawah Hankam atau Kodam 3. Puji Tuhan ada jalan. Ini mujizat yang saya alami pertama Pak. Tadi saya katakan dalam tanda kutip mencuri-curi baca Alkitab. Saya sebagai hamba Tuhan tahu pimpinan saya hamba Tuhan. Jadi kalau saya izin pada saat jam kerja, ada yang meninggal jemaat, ada yang menikah, puji Tuhan sudah dikasih ke saya. Jadi dari 93 ke 98 sampai berubah Kopindat jadi PT, Bapak melayani ya, tapi PNS pun iya. Iya. Oh. Jadi 93 itu sudah di pertengahan itu, karena sejak saya masuk di Pindad, tadi saya katakan di awal Pak penasehat Mission Care, sebagai ketua saya pernah di Mission Care. Tahun 98 itu perpindahan. Tapi sebelum itu di Pindad saya sudah katakan, komandan saya juga sudah tahu saya seorang hamba Tuhan. Oke, karena 95 kan sudah diresmikan oleh pengurus pusat kan? Iya, 95 sudah resmi. Dan sebelum itu pun saya sudah melayani, karena 1 Korintus 9 ayat 16 itu melekat sekali sampai hari ini. Itu kulakukan Pak, betul sekali. Jadi puji Tuhan, pindah restrukturisasi ke Kodam itu satu mujizat. Kenapa saya katakan mujizat? Tanda kutip tadi mencuri-curi di Pindad karena bukan tempatnya, karena itu aktivitas mengejar produksi. Tapi tetap saya mencuri-curi dan memberitakan Injil. Bahkan seperti tadi saya katakan, ada anak temanku pendarahan mengalami mujizat. Jadi sebelum ke sana Pak, pindahlah saya ke Kodam 3. Tadi kan bebas memilih di mana. Jadi akhirnya Bapak pilih kemana itu? Ya justru itulah, ini jalan Tuhan. Menurut saya, Pak Selitonga, ada mungkin Bapak dibutuhkan di Bintal Kodam. Karena Bapak seorang pendeta. Pembinaan mental. Betul. Ya. Pembinaan mental rohani Protestan. Atau binroh gitu ya. Binroh. Pembinaan rohani ya. Betul. Protestan. Puji Tuhan, saya begitu ditawarkan masuk di Kodam 3 Bintal Dam, komandannya langsung menerima saya di rohani Protestan 98. Berjalanlah ini Bapak Ibu Saudara baik pemirsa. Ini mujizat yang saya alami. Puji Tuhan, lebih dari yang kupikirkan Tuhan bisa lakukan. Jadi bebas saya memberitakan Injil tanpa perlu curi-curi waktu. Siap. Dan Tidak perlu mencuri-curi. 95 sudah Tuhan persiapkan dulu. Sudah siapkan dulu. Puji Tuhan. Di Kodam 3 kami, maaf bukan belajar sombong, terhormat Pak. Jadwal kami kesatuan-satuan itu diundang. Kami diantar jemput Pak. Puji Tuhan, kami diantar jemput masih dia kasih amplop. Itulah pengalaman saya selama Padahal di Bintal itu atau di Binro itu ada ya TNI aktifnya ya di sana ya. Komandannya pun kan komandannya juga kolonel, brigjen, Pak. Jadi puji Tuhan, ada jadwal kami bulanan kan kesatuan-satuan. Paling jauh Cipanas, Armet 5. Karena ini Jawa Barat ya. Jawa Barat. Kodam 3. Kodam 3. Ya. Kami diantar jemput. Sebelum kami ceramah, ini ke Cipanas karena jauh Pak. Kami dijamu dulu makan di Ponyo, itu baru kami masuk ke satuan. Diantar lagi pulang ke satuan. Ini pengalaman saya. Jadi pindah dari Pindad itu, ini rencana Tuhan yang luar biasa bagi saya. Tapi dalam proses ini, sebelumnya yang sakit itu Pak tadi saya beritahukan itu tahun 91 saya sakit. Tadi kita cerita sebelum syuting kan penonton tidak tahu. Ya. Bapak kalau sampaikan itu bingung nanti penonton. Oh iya, siap. Ini ada cerita apa kok nggak nyambung gitu ya? Oke, jadi tadi sebelum kita syuting ya Bapak ada sampaikan kepada saya bahwa Bapak pernah sakit. Ya. Oke. Nah makanya sakit apa itu? Baik. Saya sakit itu sebelum pindah dari Pindad ke Kodam. Sebelum saya merintis pelayanan,
Itu sakit itu tahun 1991 bulan November. Status saya di rumah sakit di Polinik, pusing. Makan obat sembuh, pusing. Puji Tuhan, puncaknya buta. Kurang lebih 2 minggu. Sama sekali tidak melihat. Sama sekali tidak melihat, meraba-raba. Sebelum terjadi selama 2 minggu Bapak tidak bisa melihat sama sekali ya. Ya. Jadi sakit dulu kan tadi kan dijelaskan. Sakit dulu pusing Ya. ini ya. Nah, menurut dokter Bapak sakit apa? Dokter juga tidak tahu. Tapi pada saat buta, dikirimlah saya pertama ke rumah sakit Hasan Sadikin. Dokter, baik yang praktek, baik dokter senior, tidak mengetahui apa penyebab saya tidak melihat buta. Dan dikirimlah saya ke rumah sakit Cicendo 4 hari di sana. Rumah sakit mata. Mata khusus. Saat saya di rumah sakit Cicendo, memang saya dijamin oleh perusahaan Pindad. Artinya untuk apa saya takut? Baik biaya, cara iman saya yakin ada di balik ini rencana Tuhan. Itu selalu di hati saya. Puji Tuhan Bapak, Ibu, Saudaraku pemirsa. Pada saat itu tidak ketahuan di rumah sakit Cicendo, kan pusat mata itu. Kembali dikirim ke Ranca Badak. Hasan Sadikin. Hasan Sadikin yang mengirim. Toh juga tidak tahu. Ini mau saya katakan, tahun 91 Bapak belum ada CT scan di rumah sakit Hasan Sadikin, Ranca Badak. Belum ada di rumah sakit mana, kecuali ada di Raja Wali, rumah sakit Raja Wali. Tapi dokter mengirim saya ada CT scan di depan Bar Romeus, Jalan Insinyur Juanda, bukan milik negara, milik swasta. Dikirimlah saya ke sana, siapkan uang karena ini harus tunai, 250 sekali scan. Mana tahu gagal, siapkan 2 kali 250. Lalu saya cerita sama istri, siapkan uang. Kami berangkat kira-kira pagi seperti tadi, sore seperti ini, hasilnya langsung kelihatan. Disitulah ditunjukkan dokter lewat komputer bahwa Bapak ada tumor di otak. Makanya Bapak buta karena terkejepit urat saraf. Jadi tidak bisa melihat itu adalah akibat dari tumor yang ada di otak. Menjepit urat saraf. Pada masa itu waktu kami pulang, istriku nangis. Wajar sebagai istri. Bagaimana ini Bapak kok harus operasi otak? Tapi puji Tuhan, saya tenang. Bapak tenang? Tenang. Padahal ngalami sendiri kan? Mengalami sendiri. Justru saya mengalami. Kutenangkan istriku. Justru ketahuan ada tumor di otak saya. Selama ini lebih baik ketahuan daripada nggak tahu saya sama sekali. pusing. Ketahuan inilah saya rasa puas. Mama nggak perlu menangis. Di balik ini ada rencana Tuhan yang ajaib. Percayalah Mak. Puji Tuhan, kembali kami dari dokter itu bawa hasil CT scan dan ini harus dibawa ke dokter Hasan Sadikin yang mengirimnya. Pada waktu itu mertua saya datang waktu masih hidup dulu dari Samosir. Nangis. Ambil air minum aja dari meja seperti ini Bapak. Harus meraba begini. Iyalah karena tidak bisa melihat kan. Istri mertua saya nangis. Gimana nih Pak Selitonga? Bahasa Batak bohana mau anak-anak masih kecil. Saya tetap tenangkan walaupun hati saya hancur. Tenang, Inang nggak apa-apa. Tuhan tidak akan permalukan hambanya. Harusnya ikut istri saya membawa hasil CT scan ini ke dokter Hasan Sadikin. Tapi saya berani karena saya sudah mengalami mujizat bertahap semakin baik. Mujizat Alkitab bisa kubaca. Belum makan obat, belum apa-apa. Hanya tahu tumor. Membawa hasil inilah Bapak ke dokter yang menyuruh dari Hasan Sadikin. Harusnya ditemani. Tapi saya berani nggak usah ditemani. Jadi jalan sendiri? Pakai motor sendiri. Padahal tadi penglihatannya terganggu. Sudah mulai baik. Oh sudah mulai baik. Tapi berani tanpa ya. makan obat, belum apa-apa. Datang mertua saya. Nanti tiba-tiba gelap di jalan, nanti tabrakan, aman katanya. Inang tenang aja, Tuhan tidak pernah permalukan hambanya. Berjalan saya Pak, betul. Berjalan saya Pak. Hasil ini dia.
satu-satunya Pak Silitonga harus dioperasi. Saya tantang dokter, walaupun saya dikasih izin bebas dari perusahaan, saya tetap merasa bersalah tidak bekerja karena saya seorang pekerja. Sudah dirawat di rumah sakit berapa bulan, begini lagi ditanggung saya. Saya tantang dokter, kalau memang demikian dok, kapan operasi? Pertama saya nggak takut biaya, kedua iman saya di balik ini ada rencana Tuhan. Saya tantang dokter, bukan begitu Pak Silitonga, ini rumah sakit besar, di sini antri Pak, jadi harus sabar. Bapak sementara berubah jalan dulu. Puji Tuhan, dalam proses ini Bapak berubah jalan toh, bawa motor sendiri bisa. Tiba waktunya kurang lebih 2 minggu, Bapak dijadwalkan masuk. Baru masuk, belum operasi. Masuklah saya di lantai 3, karena pada waktu itu memang kelas 1 BPJS saya. Masuklah pada waktu itu di situ, dirawat. Belum dioperasi Bapak, mesti menunggu. Ya, persiapan dulu. Persiapan. Saya bukan sombong, nggak pernah belajar sombong, ya. Maaf kata, makanan yang di rumah sakit itu untuk orang sakit. Karena saya merasa sudah bukan orang sakit, nggak cocok bagi saya Pak. Ada uang saya turun, saya dari lantai 3 makan ke bawah, makan sate. Ini berarti pasien bandel ini. Jadi setelah itu Bapak, aku melihat yang kecelakaan itu di lantai 3, ada yang menjerit, ada yang begini, ngeri sekali. Tuhan, kasihan. Jadi aku di situ harusnya pasien, seolah-olah bukan pasien. Dia nggak orang, saya pegawai. Ternyata saya pasien di situ Pak, menunggu operasi. Tapi setelah tiba waktunya operasi kemudian baru bingung orang-orang yang di situ. Pak Silitonga itu pasien atau ya. Tapi puji Tuhan, air mata saya seperti kata pemazmur Daud menggenangi tempat tidurku. Air mataku kau tampung dalam kerabatku yang kudus. Saya selalu menangis Pak. Disitulah nasarku kusebutkan kepada Tuhan. Betul-betul anak saya masih kecil pada waktu itu. Makanya saya bilang, ibu istriku tinggallah kau di rumah dengan mertua. Aku akan pergi. Tuhan akan menyertai saya. Anak kami 4. 3 laki 1 cewek. Anak ketiga waktu itu masih 2-3 tahun. Bapak bilang, aku mau pergi. Tinggallah kamu dengan anak-anak. Itu Bapak bilang? Maksud saya ke rumah sakit. Oh iya, makanya. Pergi itu kan bisa Iya. pulang ke rumah Bapak. Pergi ke rumah sakit. Karena anak masih kan kecil. Ngeri-ngeri sedap kan ini namanya kan Pak. Lalu begitu saya berangkat sendiri. Lalu saya tadinya kan sudah masuk dalam perawatan. Anak-anak masih kecil Pak. Inilah nazar saya. Berbahasa Alkitab. Sebelum dioperasi. Sebelum dioperasi. Tadi saya bilang, orang-orang pun mengadu ke istri saya, selalu menangis Bapak itu. Nggak tahu bahwa saya menangis kepada Tuhan. Anak-anakku masih kecil Tuhan. Kalau dalam bahasa Batak, kalau mau pakai aku Tuhan, alatmu yang kecil, aku memelihara mujizat itu. Kalau Tuhan akan mujizat lewat penyakit ini, hidupku tahun 91 masih muda saya Pak. Ya, belum jadi pendeta itu, belum juga melayani di pos PI. Sebutkan begini, sisa hidupku akan kuberikan melayani kau Tuhan lebih dari segala-galanya. Itulah nazar Bapak. Itu nazar saya. Sebelum operasi. Sebelum operasi. Oke, terus? Itulah nazar saya. Puji Tuhan. Tadi kata dokter harus operasi. Ngotot. Itu dasar kami. Harus. Kedua, saya tidak takut. Dan biaya ditanggung perusahaan. Malah aku tantang. Kapan? Udah bosan ini dokter. Padahal pasien biasanya operasi nggak mau ya? Siap. Oke. Tapi Terus? saya justru menantang. Kapan? Sabarlah Pak. Jadi pendek cerita, saya udah masuk tadi di perawatan Pak. Di lantai 3. Dan besoknya mau dioperasi? Belum ditentukan dioperasi. Makanya keluarga nggak tahu jadwal operasi. Tiba-tiba, Pak, besok Bapak operasi. Ku kabarin ke rumah. Kami dipindah dekat komplek di rumah dinas. Ku kabarin ke temanku jam 10. Pulang pindah jam 5.
Baru jam 5 diberitahu bahwa saya operasi besoknya. Bapak, aku di rumah sakit kan ada yang dipersediakan anestesinya, selangnya, segala macam. Kan pasien yang menanggung itu. Karena tidak ada konfirmasi ke rumah, nggak ada bantuan. Puji Tuhan, Tuhan beri saya kekuatan. Naik turun ke apotek, siapkan semua. Puji Tuhan, jam 4 sore selesai semua. Datanglah istriku dengan iparku yang tertua. Dibawalah dari jalan B2, Panggang. Besok mau dioperasi. Ini kami bawa Panggang. Saya setengah marah. Kenapa? Dari pagi ku beritahu kok gak datang-datang istriku. Lalu istriku ngomong dengan hampir menangis. Pak, baru jam 5 tadi teman Bapak ngasih tahu bahwa Bapak operasi. Jangan marah dulu. Oh iya mak. Ya leh makan aja lah ini. Pendek cerita, puasalah saya setelah itu besoknya. Pendek cerita mah tetap operasi jadi Pak. Semua keluarga menunggu. Saya masuk operasi. Jujur saja saya udah dipakai dinas operasi. Dokter pakai baju yang hijau itu. Masuk ruang operasi seperti ini. Meja operasi saya ingat masih semua. Datang dokter Bambang, dokter Wimbo, ada satu lagi dokter lupa namanya. Begitu masuk mereka Pak, dalam ketenangan saya beri hormat kepada mereka. Selamat pagi dokter. Siap. Beda cerita. Setelah Pak Gunung itu, aku sudah tahu di dunia mana saya. Pendek cerita, udah sore. Saya nggak tahu rasa apa masih berjalan impus. Apa namanya itu? Bius. Kenapa ya? Aku sudah dioperasi. Jangan baik ngomong dulu. Disumpal hidung saya, hanya mulut yang buka. Jangan ngomong. Udah. Pendek cerita jam 6 jam 7 baru pindah ke lantai 3 ke Bangsal. Datang dokter, Pak Silitonga berhasil operasinya. Hanya itu saja selama 4 hari. Pendek cerita Bapak, jam 00 hausnya luar biasa. Karena mulut saja udah kering. Hidung ini pada zaman itu kayak kompor manual itu ditutup begini. Haus minum. Istri saya, Sus, bisa nggak Pak Silitonga minum? Udah minta minum. Boleh, tapi hanya 2 sendok teh ya. Karena saking hausnya, kutekanlah napas Pak, ngucurlah darah. Benarlah sebelumnya dikatakan dokter, Bapak operasi bukan dari kepala. Sebelumnya, orang-orang yang di operasi yang di rumah sakit itu Pak, kayak kelapa yang dibelah, disambung, bentol-bentol semua. Tapi sebelumnya itu aku lihat itu. Inilah kejujuran saya kepada Tuhan. Tuhan, aku hambamu. Jujur aku sudah jelek secara fisik. Jangan tambah jelek lagi. Jangan jelek nanti Tuhan. Jadi akhirnya bagaimana proses operasinya? Biasanya kan ini dibuka. Iya. Nanti tutup lagi, dijahit. Iya. Jadi begitu juga kah? Bukan. Oh, jadi bagaimana? Itulah mujizat juga yang saya alami. Waktu itu kalau 2 minggu tidak kucukur Pak, ini kumis saya ini udah tumbuh. Sus, nanti pada saat operasi saya disitulah dicukur kumis saya. Jadi bagaimana proses operasinya? Puji Tuhan. Datang suster. Hari ini sebelum operasi Bapak harus di ronsen lagi toraks. Aku jengkel. Apalagi udah bilang mau operasi kok di ronsen lagi. Enggak, maksudnya Pak, takut ada gangguan pernapasan Bapak karena besok operasi. Puji Tuhan, dibawalah saya langsung hasilnya baik semua. Makanya bisa operasi. Di gang ini sebelum saya masuk ke lantai 3 Bapak, datanglah suster. Pak Silitonga, tidak seperti yang dikhawatirkan Bapak, kumis Bapak, jenggot Bapak tidak diganggu. Operasi dari rongga atas pakai sinar laser karena dekat dengan otak. Menetes air mata saya. Terjawab Tuhan, jeleklah saya nanti seperti ini. Puji Tuhan. Pendek cerita. Sebelumnya kan saya bernasar Pak. 4 hari kiri kanan impus baru dibuka. Setelah dibuka saya belajar bergerak.
Langsung saya kemasin baju saya tanpa sepengetahuan keluarga di rumah. Suster bingung, kenapa Pak Silito kok baru kemas-kemas? Saya udah bosan, saya udah sembuh, saya akan pulang. Hanya satu syarat. Apa itu Pak? Semua sejajaran saya yang diangkat, entah itu tumor, entah itu kanker, ada di botol kecil, diberikan kepada pasien. Saya mana? Supaya saya puas pulang hari ini. Itu nggak bisa ku jawab Pak. Hanya dokter nanti yang bisa jawab itu. Datanglah dokter, langsung ku hormat. Kemana Pak Silito udah kemas-kemas? Siap dokter. Sudah bosan, tidak ada kalau pulang. Hanya ada satu yang saya tanyakan. Dua dokter ini dipanggil saya ke ruangan. Apa yang ditanyakan Pak Silito? Iya, orang lain diberikan semua apa yang diangkat, entah itu tumor atau itu kanker, tapi saya kenapa tidak? Baru dokter pertama dengan kedua baru saya yakin. Begini Pak Silito, dasar kami operasi scan-nya itu dasar kami bahwa ada tumor di otak Bapak, membuat buta. Makanya harus dioperasi. Bapak bilang saya sudah sembuh, namanya tumor. Apalagi ganas ini seolah-olah menakut-nakuti. Masih bisa timbul, apalagi ini belum operasi. Itulah dasar kami operasi Bapak. Tapi jujur sesuai dengan kode etik kedokteran, apa adanya penemuan kami itu yang kami beritahukan ke Bapak. Waktu operasi itu pakai sinar laser dari atas rongga atas dekat ke otak, pakai sinar laser, otak Bapak sudah sembuh. Oh, puji Tuhan. Awal pun ku bilang saya sudah sembuh. Tapi Bapak, pemirsa, saya sembuh bukan karena operasi itu. Dan dokter pun menyatakan itu. Saya sudah bersih otak saya dari tumor itu. Puji Tuhan, Bapak, pemirsa, itu 91. 34 tahun yang lalu. 34 tahun yang lalu dan 93 kan tadi baru merintis. Nazar saya selang waktu itu Bapak 91 ke 93 seolah-olah Tuhan menuntut. Karena saya baca firman Tuhan, nazar harus dibayar. Kita bernazar kepada Tuhan. Dosa kalau kita tidak bayar nazar. Lebih baik kau tidak bernazar daripada engkau bernazar tidak menepatinya. Puji Tuhan Bapak. Selang waktu belakangan itu seringlah saya mimpi. Mimpi ini di gereja mana lah, di apalah, khotbah terus. Apa ini Tuhan? Saya belum mengerti. Baru mulai saya pahami. Ini kenapa terjadi perintisan di Kopo Permai. Datang seorang Chinese, rambutnya sudah memutih, pendeta Lewi, suami istri pendeta di Philadelphia, GPDI, tempat Allah yang kami pakai. Kenapa di situ? Bapak ini datang ke rumah. Kami rumah dinas dipindah Pak. Hujan-hujan datang naik beca bukan naik mobil. Ini pendeta, rumah Pak Pendeta Silito enggak? Digedor. Saya buka. Saya enggak kenal. Bapak, ada perlu siapa? Mencari siapa? Pak, Silito enggak? Oh ya masuk Pak, masuk. Pendek cerita Pak, cerita. Bukankah Bapak cari tempat untuk perintisan? Jujur Pak, saya nggak kenal awalnya dan saya tidak tahu ini. Dan saya tidak pernah cerita sama orang setelah saya operasi itu. Iya, tempat kami ada dipakai HKBP itu kalau bagi. Jam 12.00. Kursi sudah ada, podium sudah ada. Hanya 50.000 sebulan. Tapi Pak, oke. Tapi saya belum pernah cerita sama siapa. Dan saya baru kenal Bapak. Nanti akan saya pikir-pikir dulu. Betul Pak, seperti yang saya bilang ke Bapak Mama dulu. Saya pikir-pikir dulu. Mulai saya renung-renungkan. Berarti Tuhan mengingatkan nazar saya. Saya masih setia di gereja lokal Pak. Sebagaimana hamba Tuhan yang kecil. Kami kan ada sintua, guru Injil, pendeta. Lalu pada waktu itu saya abaikan itu kedatangan Bapak itu. 6 bulan Pak. Tapi mimpi terus. Khotbah di sana, khotbah di sini. Lalu mulai mengerti. Oh, Bapak itu. Saya anggap itu malaikat, Pak. Tuhan yang kirim. Ya, Tuhan yang kirim. Lalu 6 bulan berikutnya saya tinjau tempat itu.
Benar, sudah ada kursi, sudah ada podium. Dan itulah Mulailah kami di situ tanggal 13 Januari 93, pos pelayanan. Itu masalah ini. Baik, terima kasih banyak. Kita sudah dengarkan betapa Tuhan kita luar biasa. Amin, amin, amin. Proses Bapak menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala, mendapatkan tempat, itu semua luar biasa. Amin. Diberikan penyakit pun Bapak tidak mengeluh, tidak ngomel, ya. Tapi Bapak percaya bahwa ada rencana Tuhan yang ajaib dan luar biasa, dan kemudian sembuh. Ya, amin. Bukan karena operasi. Bukan karena operasi. Operasi itu justru mempertegas bahwa nggak ada apa-apa, sudah beres. Ya, betul sekali. Dan kemudian Bapak bisa pindah dan full time malah melayani jadinya kan, tapi tetap masih bekerja di Bintal. Siap. Dan sampai hari ini tetap setia melayani. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak buat kisah yang disampaikan pada kesempatan ini. Betapa kasih Tuhan luar biasa besar bagi hidup dan pelayanannya Pak Magdin, Pendeta Magdin Silitonga. Terima kasih banyak Pak, Tuhan memberkati. Amin. Demikian para penonton, sudah kita dengarkan. Saya tidak perlu kasih komentar. Hanya satu hal, percayalah, Tuhan kita itu luar biasa. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau Dia menolong Pak Magdin, Dia juga menolong kita semua. Amin. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Tetap dukung kami dengan like, share, subscribe, dan juga komen. Semoga setiap episode yang kami tayangkan menjadi berkat bagi para penontonnya. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.